Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andri Adinata, nomor BP 1910 84 10 37. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah sedia melihat presentasi proposal saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Roni Eka Putra dan Ibu Kusdarini. Judul proposal saya yaitu implementasi kebijakan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Batam. Baik, selanjutnya bab 1 pendahuluan proposal saya yaitu era globalisasi memberikan dorongan terhadap teknologi informasi, di mana teknologi informasi di sini menjadi berkembang menjadi pesat. Dengan adanya era globalisasi tadi juga memberikan dorongan terhadap masyarakat, di mana teknologi informasi membantu dan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dengan hal itu juga, pemerintah dalam pelayanan pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya globalisasi tadi, pemerintah dituntut untuk menciptakan pelayanan publik yang akuntabel, efektif, serta efisien. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di pemerintahan atau yang dikenal dengan e-government merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya melalui layanan publik yang bersifat inovatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini merupakan konsep dasar dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu SBE. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, merupakan suatu perubahan atau transformasi dari e-government menuju e-government, di mana e-government di sini membantu pemerintahan yang utuh secara keseluruhan dalam menghasilkan birokrasi dan pelayanan publik pemerintahan yang terintegrasi dan berkinerja tinggi. Dengan adanya kebijakan SPBE, maka dilakukanlah evaluasi secara berkala. Maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Evaluasi tersebut merupakan upaya dalam menciptakan dan mencapai implementasi SPBE secara optimal. Baik hambatan maupun masalah yang timbul saat kebijakan SPBE dilaksanakan, maka akan lebih mudah dan cepat diatasi, serta peluang dalam pengembangan tersebut lebih mudah dan cepat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tahun 2021, pemerintah Kota Batam merupakan satu-satunya kabupaten di Kepulauan Riau yang memiliki indeks SPBE dengan predikat baik dari 6 kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Baik, dalam implementasi kebijakan SBE di pemerintah Kota Batam, terdapat beberapa program yang mengatur jalannya pelaksanaan SPBE di Kota Batam. Program-program tersebut yaitu program tata kelola, manajemen, layanan, aplikasi, infrastruktur, keamanan, audit TIK, dan SDM TIK. Program-program tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama antar implementer, di mana implementer tersebut yaitu Diskominfo Kota Batam sebagai leading sektor, bagian organisasi Kota Batam, bagian hukum Batam, Bapeda Kota Batam, Inspektorat Daerah Kota Batam, BPKSDM Kota Batam, BPKAD Batam, atau yang dikenal dengan tim koordinasi SPI Kota Batam dan OPD lainnya yang terkait. Baik, dari beberapa program yang ada, terindikasi memiliki permasalahan pada program manajemen, program aplikasi, infrastruktur, dan program keamanan. Dalam program manajemen, manajemen SBE belum diterapkan seluruhnya, di mana saat ini baru 2 jenis manajemen yang diterapkan oleh pemerintah Kota Batam dari 8 jenis manajemen yang telah ditetapkan.
Hal ini menandakan bahwa belum seluruhnya implementer berkoordinasi dalam menerapkan program manajemen SBE. Hal ini dikarenakan saat ini belum seluruhnya domain manajemen ditetapkan pedomannya oleh instansi pusat. Jadi beberapa OPD yang melaksanakan manajemen SPBE sesuai kemampuannya. Selanjutnya program aplikasi. Pada program yang telah dilakukan oleh Diskominfo tersebut, diindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program aplikasi SBE. Hal ini ditandai oleh perkembangan TIK maupun OPD-OPD lain saat ini menggunakan sistem informasi yang terus meningkat, sehingga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam proses pemeliharaan yang menyebabkan munculnya ketidakseragaman dalam pengembangan aplikasi SBE. Ketidakseragaman tersebut juga berdampak pada kurangnya ketersediaan kebijakan, panduan, dan standar yang jelas, karena permasalahan ini melampaui batas kontrol implementer. Selanjutnya program infrastruktur. Dalam program infrastruktur, saat ini ditemui permasalahan terkait minimnya prasarana pada infrastruktur SPBE, serta pemanfaatannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Infrastruktur SPBE merupakan prasarana yang terdiri dari seluruh fasilitas penunjang utama dalam menjalankan SPBE di Pemerintah Kota Batam, seperti ruang server dan pusat pemulihan bencana. Kondisi saat ini, ruang server atau pusat data Kota Batam memiliki ruangan yang berukuran 7 kali 4,23 meter yang terdiri dari satu ruang server dengan 9 rak server yang bersifat terbatas. Serta masih terdapat beberapa server yang berada di luar pusat data, seperti di BPKAD berupa server aplikasi keuangan SKD dan aset. Sebaliknya, dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan SBE, dijelaskan bahwa pusat data merupakan infrastruktur SPBE yang harus difungsikan dengan baik, agar tercipta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, dan untuk memenuhi best praktik perawatan SBE. Seharusnya ruang pusat data cukup luas dan terdapat pembagian ruang seperti staging, pemantauan ruang UPS, dan baterai. Serta semua server milik Pemerintah Kota Batam harus berada di pusat data dan tidak dapat meletakkan server itu di tempat lain seperti di OPD maupun PT. Selanjutnya, program keamanan. Program keamanan SBI di Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan oleh Diskominfo saat ini belum memiliki SOP keamanan yang mengatur dalam pelaksanaannya. Mengingat bahwa pelaksanaan SBBE, kebijakan SBE sangat penting dalam menerapkan keamanan SBBE agar dapat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian sumber daya yang ada dalam SBBE. Terkait permasalahan-permasalahan yang terdapat pada program SBE di Kota Batam, maka dari itu aspek penyelenggaraan SBE Pemerintah Kota Batam memiliki tingkat kematangan satu, di mana tingkat kematangan satu diindikasikan sebagai tingkat rintisan, yaitu proses tata kelola manajemen yang dilaksanakan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu sehingga dan pelaksanaan manajemen tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa tiap aktor yang terlibat dalam menjalankan tupoksinya pada penerapan SBY Kota Batam, koordinasi antar aktor belum dilakukan secara terencana dan belum terlihat adanya kolaborasi karena tidak adanya data dukung yang diunggah pada setiap OPD yang terlibat sebagai implementer program SPBE. Pada tabel 1.7 di atas, dapat dilihat bahwa dalam capaian kinerja bidang statistik dan pertanian di Kominfo Kota Batam, termasuk dalam kategori sangat rendah. Dalam bidang urusan statistik, capaian kinerja hasilnya itu 1,96% dan bidang pertanian 0%. Sangat disayangkan mengingat evaluasi indeks PBE di Kota Batam sudah di kategori baik. Tetapi capaian kinerja leading sektor dalam pelaksanaan SPBE yaitu di Kominfo Kota Batam, salah satu bidang yang mengurusinya masih di kategori sangat rendah. Rendahnya capaian kinerja tersebut dapat mempengaruhi terlambat implementasi salah satu aspek dalam penyelenggaraan SPBE di pemerintah Kota Batam, yaitu keamanan SPBE. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Batam. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan SBE di Kota Batam. Penelitian yang relevan pada penelitiannya itu Carmen dan kawan-kawan, Darmika dan Ibu Irwanto, Dwi Tawati Ima. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Ripley. Skema pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.
Di dalam penelitian ini, definisi konsepnya itu kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Definisi operasional. Pada penelitian ini yaitu pertama, variabel compliance atau kepatuhan. Dalam variabel ini, indikatornya yaitu perilaku implementer dalam implementasi kebijakan SBE, yaitu kesesuaian antara sikap dan perilaku implementer terhadap implementasi kebijakan Perwako Batam nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan SBE di Kota Batam yang diterapkan dalam implementasi kebijakan SBE dan dilaksanakan oleh seluruh implementer beserta tugas masing-masing yang terdapat dalam peraturan tersebut. Variabel ini juga memiliki indikator yaitu pemahaman implementer terhadap kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya variabel what happening atau apa yang terjadi. Dan variabel ini memiliki subvariabel yaitu the profusion of factor atau banyaknya aktor yang terlibat. Pada variabel ini indikatornya yaitu jumlah implementer yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan SBE. Selanjutnya jumlah dan identitas. Indikatornya yaitu tupoksi masing-masing implementer dalam pelaksanaan kebijakan SBE yang telah diatur dalam Perwako Batam nomor 40 tahun 2021 tentang SBE. Dan juga SK Wali Kota nomor 315 tahun 2022 tentang tim koordinasi SBE. Berikutnya, peran dari pihak yang berkepentingan. Dalam indikator ini mendeskripsikan dan menganalisis pihak-pihak berkepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan SBE di Kota Batam. Selanjutnya, variabel ketiadaan hierarki, di mana variabel ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk hierarki implementer dalam implementasi kebijakan SBE di Kota Batam. Di antaranya internal hubungan antara OPD yang terlibat, hubungan leading sector dengan OPD yang terlibat. Dan yang kedua, kejelasan tujuan, di mana variabel ini mendeskripsikan bagaimana pedoman pelaksanaan kebijakan SBE memberikan kejelasan instruksi terhadap para implementer, serta apakah tujuan pada kebijakan selaras dan tidak saling tumpang tindih dengan konsistensi dari tujuan itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan dan kompleksitas program. Pada variabel ini mendeskripsikan bagaimana kerumitan program yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan SBE. Yang keempat, partisipasi pada semua unit pemerintah. Pada variabel ini mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi seluruh implementer yang terlibat dalam implementasi kebijakan SBE di Batam. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi, di mana indikator dari variabel ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor di luar teknis atau prosedur yang berhubungan dengan implementasi kebijakan SBE. Salah satu faktor yang di luar kendali tadi ialah perkembangan aplikasi yang berbeda-beda pada tiap OPD. Hal ini memungkinkan tidak bisa dilakukan integrasi aplikasi sesuai kebijakan SBE. Bab 3, metode penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Peranan peneliti pada penelitian ini yaitu peneliti merupakan kunci dan figur utama dalam penelitian ini, di mana peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian, serta penelitian ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial penelitian ini dilakukan. Proses penelitian ini yaitu diawali dengan pengurusan surat izin penelitian, lalu melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan untuk memperkuat fenomena dan temuan di lapangan terkait penyelenggaraan SBE. Selanjutnya unit analisis dalam penelitiannya itu kelompok, di mana Dinas Kominfo dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai lini sektor dan beberapa OPD yang terlibat pada program-program SPBE, yaitu bagian organisasi Kota Batam, bagian hukum Batam, Bapeda Kota Batam, Inspektorat Daerah Kota Batam, BPKSDM Kota Batam, dan BPKAD Batam. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis data secara interaktif menurut Creswell. Dan juga teknik keabsahan data pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Sekian presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.